Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isyan Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab tentang pertanyaan teman-teman yang salah dalam proses pendaftaran KIP kuliah. Jadi ada pertanyaan yang masuk kepada saya, Kak, saya lolos jalur masuk universitas misalnya SNPTN, namun saya tidak sempat memilih seleksi di akun KIP kuliah saya karena saya baru mendaftar KIP kuliah setelah penutupan pendaftaran SNPTN. Nah, sebelum saya menjawab mengenai pertanyaan tersebut, yang ingin saya sampaikan yaitu teman-teman, yang pertama saya ingatkan sekali lagi, perhatikan setiap tanggal penting pendaftaran KIP kuliah. Karena setelah tanggalnya ditutup atau pendaftarannya berakhir, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi mendaftar di jalur masuk tersebut. Sehingga apapun yang teman-teman lakukan nanti berpatokanlah kepada tanggal tersebut. Jangan sampai teman-teman mendaftar di tanggal-tanggal yang sudah mepet misalnya, atau teman-teman baru mendaftar di menit-menit terakhir. Nah, itu pasti akan sangat menyusahkan teman-teman. Teman-teman bisa saja tidak terdaftar, atau terdaftar dengan dokumen yang tidak lengkap, atau teman-teman terdaftar dengan dokumen yang salah. Saya sampaikan, teman-teman sebaiknya mendaftar di awal waktu. Nah, bagaimana solusinya untuk teman-teman yang tidak memilih seleksi KIP kuliah di akun sesuai dengan jalur universitas yang sudah jalur masuk universitas yang teman-teman lolos. Saya ambil contoh satu masuk jalur universitas yaitu SNPTN. Harusnya kan seleksi yang benar teman-teman adalah di akun KIP kuliah teman-teman memilih seleksi SNPTN, kemudian di akun LTMPT teman-teman memilih SNPTN. Nah, setelah teman-teman memilih jalur yang sama di kedua website tersebut, teman-teman menunggu sinkronisasi. Sinkronisasi ini tujuannya adalah agar pendaftaran teman-teman tercatat sesuai dengan kondisi teman-teman pelamar KIP kuliah. Kalau teman-teman tidak melakukan sinkronisasi terlebih dahulu, maka tidak akan terbaca oleh LTMPT bahwasannya teman-teman adalah pendaftar KIP kuliah. Jadi teman-teman pastikan sudah sinkronisasi baru simpan permanen. Nah, setelah teman-teman simpan permanen, ketika nanti sudah pengumuman, maka teman-teman tercatat sebagai pelamar KIP kuliah. Namun jika teman-teman ternyata tidak memilih seleksi yang benar di akun KIP kuliah teman-teman setelah lolos masuk universitas, teman-teman tercatat sebagai pelamar mandiri. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya teman-teman harus membayar biaya masuk terlebih dahulu, atau teman-teman harus membayar UKT terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus menyiapkan uang atau dana sesuai dengan besaran SPP atau UKT yang ada. Atau bisa jadi teman-teman ketika masuk ke universitas swasta itu harus membayar sumbangan pembangunan misalnya. Nah, ini juga kan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Teman-teman harus sudah siap dengan segala konsekuensinya, karena kesalahan berasal dari teman-teman. Kemudian selain itu, yang kedua yang teman-teman harus lakukan, saya tetap ambillah seleksi itu. Ketika teman-teman sudah lolos seleksi SNPTN, teman-teman tidak mendaftar akun KIP kuliah misalnya, teman-teman ingin melepaskan hasil SN tersebut, teman-teman ingin mendaftar SBMPTN agar bisa mendaftar akun KIP kuliah nanti. Jadi ketika teman-teman sudah lolos SNPTN, teman-teman sudah tidak bisa lagi mendaftar SBMPTN teman-teman. Jadi mau tidak mau teman-teman harus memilih itu, atau mungkin teman-teman tidak bisa mendaftar SBMPTN. Teman-teman masih bisa sebenarnya, tapi daftar mandiri. Nah, mandiri ini kan tentu juga saingannya ketat, kemudian kebanyakan juga tinggal menunggu sisa-sisa kuota yang ada di SNPTN dan SBMPTN. Jadi kuotanya bisa jadi lebih sedikit teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah memutuskan mengambil jalur masuk universitas tersebut, teman-teman membayar dulu nggak apa-apa. Kemudian silahkan teman-teman menghubungi pihak kampus.
menanyakan mengenai apakah teman-teman masih bisa mendaftar KIP kuliah melalui kuota tambahan misalnya, atau kuota sisa dari SNPTN yang masih tersisa. Teman-teman juga membawa bukti bahwasannya teman-teman sesuai dengan kriteria pendaftar KIP kuliah, namun teman-teman bisa jelaskan terlambat dalam memilih seleksi di akun KIP kuliah. Nah, ini juga bisa menjadi solusi buat teman-teman ya, karena bisa jadi kampus itu kan kuotanya banyak, tapi ternyata yang sesuai atau yang berdasarkan kriteria KIP kuliah yang memenuhi itu tidak sesuai dengan kuotanya, sehingga ada kemungkinan teman-teman masih bisa mendapat KIP kuliah. Namun biasanya pihak kampus itu kebanyakan akan menjawab menunggu sisa kuota, seperti itu kebanyakan. Nah, teman-teman tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah masuk universitas terlebih dahulu, kemudian teman-teman menunggu. Atau teman-teman mengambil solusi yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman tidak ambil SNPTN tapi tidak bisa daftar SBMPTN, maka teman-teman mendaftar di jalur mandiri. Nah, di mandiri ini teman-teman juga harus punya kemauan ekstra untuk mengikuti setiap seleksinya. Nah, jika teman-teman dinyatakan bisa mendapatkan KIP kuliah nanti, maka uang yang sudah teman-teman bayarkan itu akan dikembalikan sepenuhnya teman-teman, karena semua biaya, baik itu biaya perkuliahan, kemudian biaya masuk, itu sudah ditanggung oleh KIP kuliah. Namun teman-teman tetap harus sabar, karena teman-teman kan sudah salah alur, sudah salah cara masuknya, sehingga tinggal menunggu kemurahan hati dari kampus yang sudah teman-teman tuju. Nah, untuk besaran UKT yang akan teman-teman bayarkan juga berbeda-beda. Biasanya itu disesuaikan dengan kelompok pendapatan orang tua atau jalur masuk teman-teman. Biasanya kalau teman-teman masuk jalur masuk SNPTN itu biaya UKT-nya lebih murah jika dibandingkan teman-teman yang SBMPTN atau mandiri. Atau ada kampus lagi yang melihat dengan pendapatan orang tua. Mudah-mudahan saja jika teman-teman memang sesuai dengan kriteria pelamar KIP kuliah, teman-teman bisa mendapatkan UKT golongan 1 misalnya. UKT golongan 1 itu kalau tidak salah 500.000 sampai 1 juta. Nah, mudah-mudahan solusi yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam proses pendaftarannya. Tetap semangat teman-teman, karena teman-teman masih punya peluang, walaupun tidak sebesar ketika teman-teman mendaftar sesuai dengan alur yang benar. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.